Halo teman-teman semuanya, sekarang kita lanjut ya ke materi berikutnya. Buat yang baru datang dan pengen dengerin secara urut bisa klik di playlist yang ada di channel ini. Kita akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama kita bakal bahas grid lines Excel ya. Kalau teman-teman lihat di sheet Excel ini ada garis-garis kayak gini ya. Garisnya memanjang, vertikal gitu, jadinya kotak-kotak kayak gini. Ini sebenarnya garisnya itu nggak ada kalau kita print. Ini cuman garis pembantu aja. Misalnya ini ya, ini kan di data ini ada garis-garis juga. Kalau kita coba preview di print, nah ini jadinya kayak gini teman-teman nanti, nggak ada garis-garisnya, gitu. Makanya penting buat kita kalau mau nge-print itu dicek dulu di bagian preview. Kalau kita mau nambahin garis di data kita ya kita kasih border dulu ya. Misalnya ini ya, range ini kita kasih border di sini. Ada yang all border semuanya ya kalau all border ya. Dalam, luar semuanya dapat. Terus yang outside itu yang luar aja teman-teman. Warnanya juga bisa diganti, terus stylenya juga ada yang titik-titik, ada yang garis tebal gitu. Tapi teman-teman udah familiar ya kalau ini ya. Nah ini ya, misalnya kita udah kasih border, terus di preview ya. Nah ini udah ada garisnya, gitu. Makanya kalau mau ngeprint dicek dulu ya teman-teman. Terus bisa juga pakai format stable, tapi kemarin kita udah bahas ya format stable. Buat yang belum lihat ya silahkan dicek dulu ya di materi sebelumnya. Itu tentang grid lines. Terus kalau grid lines-nya mau kita hilangin, kita maunya tampilannya kayak di kertas deh. Kalau nggak ada garisnya ya nggak ada gitu ya. Ya kita bisa ke view, terus grid line ini kita uncheck. Nah gini jadinya teman-teman. Grid lines-nya udah hilang garis-garisnya. Terus kalau mau mewarnain, ini ya dalamnya ini kemarin kita udah belajar yang pakai cell styles, tapi di bagian font ini kemarin mungkin belum dibahas ya. Bagian font bisa kita kasih warna ya. Tapi kalau ini aku yakin teman-teman udah familiar sih. Ya ini cuman buat review aja, barangkali ada yang lupa. Terus ada yang decrease indent. Ini ya di bagian alignment, decrease indent itu untuk bikin tulisannya menjorok ke dalam gitu. Kalau sorry yang tadi increase ya, increase indent. Ini yang decrease indent. Decrease untuk balikin lagi ke sebelah kiri. Nah terus di bagian alignment ini ada wrap text juga ya. Wrap text ini nanti kita akan bahas sih, tapi ini mungkin sedikit ya. Nah misalnya teman-teman selnya terpotong gini. Nah, teman-teman pengen supaya tulisan yang kepotong itu ditampilin. Nah, kita bisa solusinya pakai wrap text ini. Jadi dia bakal muncul di bawah kayak gini. Dia menyesuaikan tulisannya gitu. Nah, itu fungsinya wrap text, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke penambahan kolom sama baris ya. Misalnya teman-teman mau nambahin baris setelah transaksi pertama ini, TRX001. Caranya teman-teman harus blok dulu satu baris setelahnya. Berarti kan yang baris 4 ini. Diblok dulu, habis itu klik kanan, terus insert. Gitu. Jadi harus setelahnya kalau mau nambahin. Mau nambahin setelah 2 ya yang 3 ini insert. Gitu teman-teman. Begitu juga kalau mau nambahin kolom, kita mau nambahin kolom di setelah tanggal transaksi ini. Berarti satu kolom setelahnya, yaitu kolom C. Klik kanan, insert. Nah ini nambah. Kemarin kita juga udah bahas shortcutnya ya, shortcut keyboard kalau mau nambahin, kita bisa Ctrl Shift sama tanda plus gitu. Nambahin kolom, nambahin baris. Teman-teman bisa cek di video short aku sebelumnya. Kalau mau ngeblok juga sama ya, misalnya kita mau ngeblok kolomnya, shortcutnya itu Ctrl sama spasi. Kalau mau ngeblok barisnya bisa pakai shift spasi gitu. Nanti habis itu baru ditambah pakai Ctrl Shift sama tanda plus gitu teman-teman. Itu untuk nambahin kolom. Tapi atau tambahin kolom atau baris. Tapi ya kita bisa juga lewat ini insert ini teman-teman. Insert cell ini. Kalau insert sheet row, insert sheet column itu kayak tadi ya kita udah belajar. Nah insert cell ini ada pilihannya nih teman-teman. Misalnya ya sheet cell right. Nah ini dia jadi geser teman-teman. Tapi yang geser cuman tulisannya aja. Artinya nggak semua kolom gitu loh. Gitu. Begitu juga yang tadi ya, sheet cell down juga sama, cuman dia nurunin tulisannya aja gitu loh, bukan semuanya. Makanya sebenarnya kalau pengen rapi langsung aja semuanya, yang entire row atau entire column gitu. Atau caranya pakai yang tadi ya teman-teman, diblok dulu kolomnya atau barisnya, habis itu ditambahkan. Itu rapi. Kalau satu-satu kayak gini kurang rapi, tapi bisa juga sih karena memang kalau ada kebutuhannya ya bisa juga diaplikasikan gitu teman-teman. Oke mungkin
sementara itu dulu. Next kita bakal bahas tentang materi-materi Excel lainnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Makasih, see you.